Tiga jemaah haji Indonesia dinyatakan hilang dan belum kembali pasca pelaksanaan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji terus melakukan proses pencarian. Puncak ibadah haji, tiga jemaah haji Indonesia sampai saat ini dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Upaya pencarian terhadap tiga jemaah yang hilang ini pun terus dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Hingga Jumat sore waktu Arab Saudi, pencarian jemaah hilang difokuskan di kawasan Arafah. Satu persatu tenda yang sebelumnya dijadikan tempat wukuf jemaah disisir petugas termasuk toilet dan tempat lainnya yang berada di wilayah Arafah. Ketiga jemaah yang hilang yaitu Niron Sinar Sunnah asal embarkasi Surabaya 65, kemudian Idun Rohim asal embarkasi Palembang 20 dan Suhardi Ardi embarkasi Kertajati 10. Ketiganya merupakan jemaah haji yang memiliki usia di atas 70 tahun. Bahkan Idun Rohim jemaah asal Palembang berusia 84 tahun. Terima berdasarkan laporan secara berangkai ya. Setelah kita cross check atau ke kloternya dan kota kloter betul-betul menyatakan beliau tidak ada di kloternya, baru kita proses pencarian. Dan pencarian sejak berita itu kami terima, kita udah langsung terjun ke lapangan. Balik itu kita sisir tempat-tempat yang dinyatakan beliau itu tidak ditemukan. Juga tidak menutup kemungkinan kita juga cross check semua rumah-rumah sakit yang ada di Mekah. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, pihaknya sudah melakukan pencarian semenjak mendapatkan kabar hilangnya ketiga jemaah pasca puncak ibadah haji di Armuzna. Panitia juga sudah melakukan penyisiran di sejumlah rumah sakit dan kamar mayat yang ada di kota suci Makkah, Arab Saudi. Dari rekam medis, rata-rata jemaah yang hilang memiliki riwayat penyakit demensia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, Ainus melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini kegiatan jemaah haji Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, kami telah terhubung dengan Ma'ruf El Rumi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Rekan Ma'ruf, bagaimana situasi di sana dan proses pencarian jemaah yang hilang? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Di sini bisa saya laporkan bahwa untuk pencarian jamaah haji yang hilang memang masih terus dilakukan. Ini sesuai dengan komitmen dari PPIH, bagaimana supaya jamaah haji semuanya bisa kembali ke tanah air atau kemudian jamaah haji akan ditemukan di mana posisi mereka dan bagaimana dengan status mereka. Ini juga menjadi salah satu concern yang dilakukan oleh PPIH. Tapi yang juga menjadi perhatian menarik adalah bahwa sekarang ini banyak sekali jamaah haji Indonesia yang mengisi waktu luang mereka sebelum kembali ke tanah air untuk melakukan ziarah ke beberapa tempat yang dianggap bersejarah. Kemarin ketika di Jeddah sempat saya ketemu dengan beberapa jamaah haji yang rombongan jamaah haji yang mereka melakukan kunjungan ke masjid yang disebut sebagai Masjid Qisas, di mana masjid itu memang sempat di sebelahnya memang sempat dipakai untuk pelaksanaan hukum Qisas. Sementara tadi pagi keramaian terlihat justru di daerah Taif. Ini adalah daerah yang menjadi salah satu tujuan wisata ziarah yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin orang mengenal seperti puncak ya, karena ini meskipun siang hari tadi ketika saya berada di Taif, termasuk sampai sekarang suhunya berada di kisaran 33 derajat. Sementara kalau di Mekah suhunya sampai ke 45 derajat. Di Taif ini ada beberapa tempat yang dikunjungi jamaah. Pertama adalah makam dari salah satu sahabat Nabi yang juga disebut sebagai salah satu sahabat Nabi yang cukup cerdas. Kemudian kita juga atau jamaah haji juga mengunjungi daerah yang disebut sebagai Masjid Qub. Ini adalah salah satu area yang sempat menjadi saksi dari mukjizat Nabi Muhammad ketika waktu itu Nabi Muhammad bersandar di batu dengan sikunya dan batu itu kemudian sedikit tenggelam, dan itu menjadi salah satu bukti dari mukjizat Nabi Muhammad. Ini menjadi salah satu rangkaian yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia sebelum mereka pulang ke Indonesia, karena sejauh ini memang beberapa total sudah ada 72 kloter jamaah yang sudah pulang ke Indonesia dengan total 27.000 lebih jamaah haji yang sudah kembali ke Indonesia. Sisanya jamaah haji sekarang masih melakukan serangkaian ibadah di Tanah Suci Makkah, baru kemudian nantinya sekitar tanggal 10 jamaah haji yang mereka datang di gelombang 2, mereka akan bergeser ke Madinah untuk melaksanakan serangkaian ibadah sunnah seperti ibadah arba'in, kemudian juga melakukan ziarah wisata termasuk juga ke Raudhah, di mana di situ terdapat makam Nabi Muhammad dan makam dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan sejauh ini bisa juga saya laporkan bahwa
bagaimana kondisi dari jamaah haji. Sempat kemarin hari Jumat sempat diimbau supaya jamaah haji lebih banyak beraktivitas di area hotel karena suhu di Arab Saudi memang sekarang tercatat cukup tinggi sekali, terutama di Mekah. Menurut perkiraan suhunya mencapai 43 sampai 45 derajat Celcius dengan indeks UV-nya lebih dari 11. Artinya bahwa ini adalah indeks yang cukup berbahaya, terutama untuk jamaah haji yang lansia. Karena itu jamaah haji diminta untuk mengurangi aktivitas mereka di luar hotel. Karena itu juga untuk menjaga kondisi jamaah haji supaya mereka tetap bisa melakukan rangkaian dan mereka bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat, dan juga ketika mereka bisa ke Madinah mereka bisa tetap melanjutkan ibadah sunnah mereka di Masjid Nabawi. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ma'ruf El Rumi langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Salam sehat selalu.